Assalamualaikum saudara-saudaraku semua, mohon dukungannya ya, subscribe, like, dan bagikan kebaikan ini. Saudaraku tonton videonya hingga selesai ya. Meraih solih ritual. Nah, solih sosial itu tersalur melalui interaksi. Lah gak ngerti, krungumu mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Iki sing elekmu iki ndek kene iki. Lah ngaku wae ta, lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi yo? Sing salah tangkep. Oh gak ono iki. Iki ancene bajingan kabeh kok. Lah sing gak trimo maju mrene. Aku ijen musung sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan rangira wani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong, gak kira wani wong masih ngene iki saya tetep dikualat sih an. Karena saya yakin di bathukmu itu ada kebaikan. Lah iki sing arep tak jukuk iki. Makane sering-sering ngundang aku, Pak. Pokoknya lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut ya berangkat. Loh, sumbut itu artinya apa? Pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya. Itu namanya sumbut. Pikiranmu duit ngono to. Namanya bajingan nih pikirannya wis ngono ae. Saman jangan negatif thinking. Ojo suudzon. Dipikir kiai ustadz itu materialis gitu. Gua anggap kiai itu lek karo duit terus moh ngono ta. Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti solihnya komplit. Ya solih ritual, ya solih sosial. Contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan, beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah, enggak pernah ditangkap Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep lolos. Iki rata dudono rahasia nih, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki jelas bahaya. Lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel. Maling ketengan. Kone ku lek gorong pinter aja dadi maling dhisik. Maling mesisan oleh 10 triliun. Maling ini wis duwe seragam sing lengkap, pangkate dukur dadi maling. Nyolong terima nyolong pitik. Penggaweanmu lak nyolong ayam. Ngono iku to. Halo. Ya ana sing judi ketangkep barang ngono. Ya ana sing gara-gara sabu ngene barang. Mau sampai saiki durung waras telere raimu iku.
Halo. Halo. Mohon maaf bakal lapas hajur ya wis wong-wong iki. Mesti santak gembukane ndok kene. Ngene. Wis rungokno ta? Jenderal Sudirman itu sakti. Ya. Mulia. Ya. Terhormat. Ya. Luar biasa. Iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake bro. Ake jarene. Ngene. Lha iku mesti ana sing ngrasani. Iku kiai ini yo gawe akeh iku lang. Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007, 2008. Iku aku yo gawe akeh, pancen aku seneng akeh kebiyen. Yang kedua, sunnah Rasul. Kanjeng Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yo driji limo yo siji ae aja tinggone kabeh. Ante sing tak gawe yo apik. Gak kaya pekmu. Koral dilus. Ono aja nggarai ta? Lah wis. Ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak Pak Kusnan. Mbina kroco-kroco iki nek model kaya ngene iki enak. Masih ditautuki gak kira mangkel. Gak kira mangkel. Angel golek ustad model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Loh, orang-orang yang model kayak gini langsung didoi Al-Quran surat kesekian ayat kesekian mendal. Iso-iso ustadnya dilokno, ustad gendeng yang ngono barang. Tapi lek macak podo gendenge ngene iki kan dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka, ngono lho. Carane ngene, membaur ngene iki. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Jimate Jenderal Sudirman itu 3. Yang pertama, beliau itu daimul wudu, mengabadikan wudu. Bahasa Jawanya ngelanggengno wudu, ndak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudu. Habis kencing, ya langsung wudu. Tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, brot wudu. Loh kan yo beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yo mbo kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Tit ngono kok. Tapi lah bokongnya gawedi kandel ya beda. Wes ta rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu ndak pernah batal wudunya. Setiap bablal langsung wudu. Pokoknya angger batal langsung wudu. Mau tidur wudu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudu. Subhanallah, emang wudu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudu ditemani malaikat. Tapi kalau nggak punya wudu, apalagi nggak pernah wudu, ditemani setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba kate nyolong wudu dhisik engko lak gak sida. Kok sampean winginane nyolong iku tepak gak duwe wudu kok. Lho kok masak dikandani. Itu loh. Wes.
wajah kalau kesiram air wudhu itu dibarengi rahmatnya Allah, air wudhu itu dijadikan malaikat sama Allah, maka sunahnya habis wudhu kan nggak boleh, jangan dielapi, jarkan saja. Dijarno lho, melu-melu ayo. Malaikat kok diusap-usap begitu loh. Biarkan saja, itu air wudhu itu malaikat, dan air wudhu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya besok di akhirat, cerah cemerlangnya di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudhu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudhu. Kalau nggak pernah terbasuh air wudhu itu meskipun ganteng cantik itu modelnya ya apa ya. Nah betul, betul. Modelnya ngono. Nggak ada cahayanya, nggak ada nurnya, modelnya ku belenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudhu itu mengandung aura, meskipun hitam. Ya contohnya saya. Ndak, subhanallah. Ini, wes, perempuan itu juga gitu. Kalau kau pengen cantik sebenarnya nggak perlu macam-macam make up. Karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan nih lo ngomong betul. Bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kau pengen cantik itu, raine didempul, alisnya dikerek, resi bersih diganti buntutnya kalau jengking. Nggak tahu apa. Teknologi kecantikan ini sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa ae jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut. Bahasa Inggrisnya higher extension gitu. Lah kok kowe gak kira iso ngomong ngono ku. Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidep. Iki dibikin jentit gitu kayak kepiting. Kadang nggak mau kalah sambung sampai 3 meter. Ndak, wudhu, biasakan wudhu, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca sholawat. Ini akan mempercantik zahir batin. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudhu, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu, ini bukti ya, bukti kalau beliau daimul wudhu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu, wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu jujur, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Itu mohon maaf Pak Natif, mohon maaf ngadepi ngene-ngene nggo bahasa teman-teman yo gak ono gaene kok. Wis ngajine model ngene iki ae. Sing penting kan mereka paham. Nah wis ada itu sampai sekarang, setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau. Memang beliau seperti itu. Terus yang kedua, jimatnya apa? Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu. Ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi gurung karwan iso niru. Lo bener. Begitu masuk waktu sholat, segera laksanakan itu sholat. Sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk, beliau betul-betul menjaga sholatnya. Dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. On kurung adzan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung adzan. Yo gak usah tak tirokno mosok aku kokon meso. Kate maling krungu adzan. Nah sampean yo gak peduli kok. Ini kadang-kadang udah nggak mau ngejawab adzan, terus nggak sholat. Sholatnya aku modelnya ditunda-tunda. Udah nanti aja sholatnya, waktunya masih panjang. Engko ae sholatnya, engko ae terus. Akhirnya nggak sholat. Sekali sholat digabung lebih dikit. Sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Oplosan lillahi ta'ala. Sholat barang dioplos.
Yang ketiga, Jenderal Sudirman itu sosialnya juga tinggi. Yang dua tadi kan hablum minallah, ngelanggengno wudu, sholat di awal waktu, itu kan hablum minallah, betul? Betul, sampean gak ngerti ya wis ngomong betul ngono lho. Urusane cek cepet tak baleni, betul? Nah, cek kita goblokmu. Jadi yang ketiga ini hablum minan nas, luar biasa. Beliau sosialnya tinggi. Setiap singgah untuk beristirahat di satu kampung atau desa, masih ada sisa perbekalan, sisa bahan makanan, padahal ini bekal untuk perang loh ini. Jenderal Sudirman selalu kasih instruksi ke anak buahnya, ini sisa-sisa bahan makanan bagikan ke warga sekitar sini yang miskin. Subhanallah, padahal itu untuk bekal perang, disuruh bagi ke warga desa yang miskin. Luar biasa. Pantas kalau beliau dihormati, dihargai, dikenang, diteruskan perjuangannya. Nama beliau abadi, dijadikan monumen, bahkan dijadikan nama-nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan protokol, jalan utama yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge got kok gak payu. Bisa lumayan jenengku ditulis do kene payu. Subhanallah.